Selamat siang, di sini kami akan membahas tentang algoritma brute force dan rekursif. Pertama-tama, perkenalkan, saya Putri Nisari Riwayati dengan NIM 043, dan rekan saya Igusti Ngurah Prata Wicaksana dengan NIM 047, dan Yeremia Ginting dengan NIM 059. Di sini saya membahas nomor 1, yang pertama yaitu Traveling Salesman Problem. Dengan inisialisasi variabel untuk menyimpan bobot minimum dan rule minimum. Min week mulai tak terhingga dan min page daftar kosong untuk menyimpan. Nah, generate semua pemutasian dari simple graph. Nah, menggunakan algoritma di Python. Untuk setiap pemutasi simple, analisis variabel untuk menyimpan bobot sementara, current week diatur ke 0, current pet diatur sebagai daftar kosong. Nah, tambahkan bobot simpul terakhir dengan simpul pertama current week, isi tambahan simpul terakhir ke current pet. Periksa min pet dengan current pet. Setelah itu, kembalikan min pet dan min week sebagai hasil. Lalu yang B, membuktikan kebenaran. Misalkan kita memiliki sebuah graf lengkap dengan N simpul membuktikan algoritma brute force. Nah, kita gunakan induksi basis memeriksa kasus dasar graf dengan sedikit simpul manual. Nah, induksi asumsikan bahwa algoritma memberikan solusi yang benar dengan K sampul, lalu membuktikan jika algoritma tersebut memberikan solusi yang benar. Untuk graf K sampul akan memberikan solusi untuk graf tersebut. Menggunakan langkah ini dapat membuktikan algoritma solusi yang diberikan itu benar. Untuk yang C, saya menggunakan algoritma seperti ini. Dengan 5 titik. Nah, di sini titik 1 terhubung dengan titik 2 dan 3, titik 2 terhubung dengan titik 4 dan 5, titik 3 terhubung dengan titik 1 dan 4, titik 4 terhubung dengan titik 2 dan 3, titik 5 terhubung dengan titik 2 dan 4. Pada setiap graf, mulai dari titik A. Buatkan sirkuit dengan bertemu seluruh titik dengan pemotongan titik A 1, 2, 3, 4, 5. Hitung bobot 1, 2, 3, 4, 5 dengan total 2 plus 4 plus 5 plus 3 plus 4 dengan hasil 18. Jika bobot minimum itu lebih kecil dari bobot minimumnya, kita bisa perbarui dengan kompleksitas waktu big O n, di mana n adalah jumlah titik dalam graf, dengan big O 5, di mana n sama dengan 5. Yang E, ya, dirancangan untuk mencari sirkuit dengan bobot minimum pada graf yang dapat dimodifikasikan. Baik, perkenalkan, nama saya Yeremia Ginting dengan NIM akhir 059. Saya dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan nomor 2 pada bagian pertama. Algoritma brute force. Yang A, algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena terdapat banyak solusi yang mungkin untuk menetapkan tugas ke staf. Oleh karena itu, di sini perlu mencari solusi yang menghasilkan total biaya minimal. Algoritma brute force yang akan digunakan untuk mencoba semua kemungkinan solusi dan memilih solusi yang paling efisien dan yang paling tepat. Yang B, rancangan algoritma brute force sebagai berikut. Yang pertama, membuat fungsi untuk menghitung total biaya dari sebuah penugasan. Yang kedua, inisialisasi variabel min cost sama dengan infinity. Yang ketiga, buat fungsi untuk melakukan pencarian kombinasi penugasan secara brute force. Yang A, memulai dari setiap kemungkinan pengajuan dari 1 hingga N. Kemudian, untuk setiap kombinasi, hitung total biaya pengajuan.
Jika total biaya lebih kecil dari min cost, perbarui min cost dengan cara pengajuan penugasan yang memberikan biaya minimum. Kemudian kembalikan penugasan dengan biaya minimum. Nah, seperti ini adalah pseudo-nya. Pseudocode ini mendefinisikan prosedur bernama brute force assignment. Prosedur ini digunakan untuk mencari penugasan yang memiliki biaya terendah untuk matriks biaya C 1 sampai N menggunakan pendekatan brute force. Prosedur ini mencoba untuk penugasan dan mengambil biaya terendah. Penugasan dengan biaya terendah dikembalikan sebagai permutasi P, di mana PI mewakili indeks yang ditugaskan ke baris I. Nah, kemudian yang C, kebenaran algoritma. Pertama, basis induksi N sama dengan 1 benar, karena ketika N sama dengan 1, algoritma hanya memiliki satu elemen untuk ditugaskan dan hasilnya adalah biaya minimum dari elemen tersebut dan penugasan tunggal. Kemudian langkah induksi N sama dengan K. Misalkan algoritma bekerja dengan benar untuk semua kasus N lebih kecil atau sama dengan K, buktikan bahwa algoritma juga akan memberikan hasil yang benar untuk N sama dengan K tambah 1. Ketika N sama dengan K tambah 1, algoritma akan menguji semua permutasi dari 1 hingga K plus 1. Asumsikan untuk N sama dengan K plus 1 yaitu P OP plus, misalkan P OP plus sama dengan 1 I1 I2 sampai dengan IK dikali K plus 1 adalah permutasi untuk N sama dengan K plus 1. Dengan demikian, algoritma tersebut memberikan hasil yang benar untuk semua ukuran maksimum N. Kemudian untuk yang D, dari taks 1, taks 2, taks 3, taks 4 dan staf A, B, C, dan D dipermutasikan, maka biaya minimalnya adalah 8. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Murabrata Wicaksana dengan NIM 2215101047 dari kelas D kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 bagian 1, yaitu 1 bundle knapsack problem. Makna dari 1 bundle pada 1 bundle knapsack problem adalah jumlah barang maksimum yang dapat diambil untuk setiap jenis barang yang ada. Istilah 1 mewakili setiap item yang hanya dapat dipilih sekali, sedangkan 0 mewakili bahwa item tersebut tidak bisa dipilih. B, buatlah algoritmanya. Algoritma yang dipakai memiliki ketentuan di mana kita memilih barang yang dan agar beratnya tidak melebihi kapasitas yang tersedia. Dan juga akan mengecek profit yang tertinggi. Pseudocode-nya akan saya jelaskan nanti. Kemudian yang C, algoritma yang dirancang sudah benar. Kemudian yang D, diberikan sebuah soal yaitu 5 objek dan sebuah ransel berkapasitas K sama dengan 20. Di sini saya menggunakan input untuk Y-nya yaitu 7, 5, 3, 4, dan 6. Kemudian untuk profitnya yaitu 6, 8, 3, 10, 9, dan objeknya adalah objek A, B, C, D, E. Kemudian setelah saya lakukan compile pada kode saya, outputnya yaitu barang yang dipilih yaitu 1 pada array 1, 2, 3, dan 4, dan profitnya adalah 30. Kompleksitas waktunya bisa dihitung yaitu O 2N dikali N, di mana N adalah panjang list berat atau nilai objek. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode dari soal nomor 3. Pada baris pertama ada function brute force knapsack. Ini merupakan function brute force dan di dalamnya ada parameter
weight, values, dan capacity. Kemudian max profit-nya 0 dan selected items disimpan di dalam array. For subsets from index from dari 0 untuk menuju 2 pangkat length weight min 1. Total weight-nya adalah 0, kemudian total value-nya 0, maka current subset akan disimpan di current subset. Kemudian for i dari 0 menuju left weight min 1. Jika bits i dari subset index adalah 1, maka total weight-nya tambah sama dengan weights disimpan di array i, kemudian total value-nya tambah sama dengan values-nya disimpan di array i. Kemudian current subset append. Kemudian if total weight sama dengan capacity, if total value lebih besar dari max profit, kemudian max profit sama dengan total value, maka select item sama dengan current subset. Setelah itu akan mengembalikan selected item dan max profit. Ini merupakan implementasi dari pseudocode yang tadi ke dalam bahasa pemrograman Python. Selanjutnya itu nomor 1, paling bawah, itu barisan Fibonacci. Yang A, F 0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan F dalam kurung N min 1 plus Fn min 2. Untuk N lebih besar dari 1. Basis F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Dua barisan pertama 0 dan 1. Rekursif setiap N lebih besar daripada 1, maka Fn penjumlahan dua elemen Fn-1 dan Fn-2. Yang B, jika N lebih dari 1, kembalikan hasil Fn dan Fn-2. Algoritma Fibonacci N, if N sama dengan 0, return 0, if N sama dengan 1. Return Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2. Jika N sama dengan 0, maka kembalikan nilai 0. Jika N sama dengan 1, maka kembalikan nilai 1. Jika N sama besar dari 1, maka hitung dan kembalikan Fn-1 plus Fn-2. Lalu yang C, buktikan kebenaran. Algoritma di atas benar melalui pengujian induksi algoritma matematis, di mana N dari 0 sampai 1. Alur kerja dari Fibonacci 10, lalu ke bawah Fibonacci 9 plus Fibonacci 8, seterusnya sehingga sampai mencapai kasus dasar. Lalu yang yang E, kompleksitas waktu big O 2 pangkat N. Pada setiap langkah rekursi algoritma melakukan 2 perhitungan rekursi. Lalu lanjut yang F, yaitu implementasikan algoritma. Kita bisa lihat di sini dengan bentuk sederhana. Def Fibonacci N, if N sama dengan 0, return 0. If N sama dengan 1, return 1. Lalu langsung ke bawah. Lalu fungsi Fibonacci ini dengan parameter bilangan bobot. Jika N sama dengan 0, maka fungsi mengembalikan nilai 0, karena nilai 0 adalah nilai pertama. Jika N
dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai n karena elemen kedua. Jika n tidak sama dengan 0 ataupun 1, maka fungsi elemen ke n menjumlahkan elemen ke n-1 dan elemen ke n-2. Selanjutnya yang G, algoritma ini benar atau bisa kita bilang iya. Algoritma brute force dapat dibuat tetap, tetapi memiliki kompleksitas waktu yang kurang bisa kita dibandingkan dengan algoritma rekursif. Kemudian bagian yang kedua, nomor 2 juga dari algoritma rekursif. Yang pertama yang A, algoritma yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi yaitu dengan menggunakan algoritma rekursif, di mana permasalahan ini dapat dipecahkan secara rekursif dengan pendekatan divide and conquer. Yang B, input untuk algoritma penyelesaiannya adalah jumlah cakram atau N dan 3 tiang. Kemudian untuk outputnya berupa langkah-langkah yang diperlukan untuk memindahkan seluruh tumpukan cakram dari satu tiang ke tiang lain. Yang C, rancangan algoritma yang pertama yaitu jika hanya terdapat satu cakram, maka pindahkan cakram dari tiang awal ke tiang tujuan. Kemudian yang kedua, jika terdapat lebih dari satu cakram, maka pindahkan n-1 cakram dari tiang awal ke tiang bantuan. Kemudian pindahkan cakram terbesar dari tiang awal ke tiang tujuan. Kemudian pindahkan n-1 cakram dari tiang bantuan ke tiang tujuan. Berikut adalah pseudocode-nya. Nah, program Tower of Hanoi yang diberikan merupakan solusi rekursif dari masalah Tower of Hanoi, yaitu permasalahan klasik di computer science dan matematika. Masalah ini terdiri dari 3 tusuk dan beberapa disk bermacam-macam ukuran yang dapat diselipkan ke root apa saja. Tujuan dari masalah ini adalah memindahkan seluruh stack ke root yang lain untuk mematuhi aturan sebagai berikut. Yang pertama, hanya disk yang dapat dipindahkan sekali. Kemudian setiap langkah adalah mengambil disk atas salah satu dari stack dan memasang disk tersebut ke stack yang kosong. Kemudian tidak boleh disk dipasang di atas disk yang lebih kecil. Nah, pseudocode ini mengimplementasikan prosedur rekursif Tower of Hanoi yang memiliki 4 argumen, yaitu n, source, target, dan auxiliary. Kemudian untuk yang D, kebenaran algoritma. Basis induksi n sama dengan 1 benar, karena ketika n sama dengan 1, algoritma hanya akan memindahkan cakram dari tiang awal ke tiang tujuan. Langkah induksi K lebih besar dari 1. Asumsikan bahwa algoritma benar ketika jumlah cakramnya adalah K dengan K lebih besar dari 1. Proses memindahkan K-1 cakram pertama ke tiang bantuan dan kemudian memindahkan K-1 cakram dari tiang bantuan ke tiang tujuan sudah benar. Kemudian yang E, ilustrasi algoritma menara Hanoi. Dengan keterangan A sama dengan tiang awal, B tiang bantuan, dan C tiang tujuan. Yang pertama yaitu pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C, kemudian pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang B, kemudian cakram 1 dari tiang C ke tiang B, kemudian cakram 1 dari tiang B ke tiang A, kemudian pindahkan cakram 2 dari tiang B ke tiang C, kemudian pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Kemudian kompleksitas algoritma Tn sama dengan 2T dikali n-1 ditambah 1. 2 dikali 2T dikali n min 2 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 2 kuadrat T dikali n min 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 3 T dikali n min 3 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Karena T1 sama dengan 1 kasus dasar, maka Tn sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. Jadi kompleksitas waktunya adalah
0 dikali 2 pangkat N. Kemudian untuk yang G, implementasi algoritma dalam bahasa C. Nah, ini adalah codingannya. Kode ini merupakan implementasi algoritma menara Hanoi pada bahasa C. Algoritma menara Hanoi adalah algoritma penanganan masalah yang mengambil bentuk masalah transferan cakram dari satu tiang ke tiang lain dengan ketentuan bahwa cakram tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil darinya. Kemudian H, algoritma yang saya buat dapat diubah ke dalam bentuk algoritma brute force, namun saat melakukan pencarian atau menyeleksi masalah tersebut menggunakan algoritma brute force, menjelaskannya tidak praktis atau tidak efisien karena akan memerlukan pencarian secara eksponensial terhadap semua kemungkinan langkahnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 bagian 2, yaitu algoritma pencarian biner. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang menjadi input dan outputnya. Input dari algoritmanya yaitu sebuah array yang diurutkan dan nilai target. Array tersebut akan dipisahkan menjadi 2 bagian setiap melakukan iterasi. Outputnya, algoritma akan mengembalikan indeks dari nilai target jika nilai target ditemukan pada array. Kemudian yang B, algoritma pencarian biner dapat dinyatakan sebagai rekursif dengan mengembalikan hasil dari pencarian pada bagian tertentu dari array, yaitu di bagian kiri atau di bagian kanan array. Proses rekursi akan berhenti ketika kondisi ini terpenuhi, yaitu array kosong dan kemudian elemen tengah sama dengan nilai target. Pseudocode-nya akan saya jelaskan sebentar. Kemudian, algoritma pencarian biner ini sudah benar. Di sini cara kerjanya adalah dengan membagi array menjadi 2 dan membandingkan dengan elemen tengahnya dan nilai target. Kemudian, soal D, berikan sebuah array berukuran 2 pangkat N di mana N lebih besar dari 4. Di sini saya membuat yaitu array berdimensi 2 dengan panjang 4. Array itu jadi dalam array ada data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Target yang dicari adalah 4. Berikut langkah-langkahnya. Itu yang pertama, array dibagi 2 dan dicari elemen tengahnya, dan elemen tengahnya adalah 3. Kemudian 3 dibandingkan dengan nilai target yaitu 4. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka pembagian arraynya akan diarahkan ke kanan. Kemudian arraynya kembali lagi dibagi menjadi 2 dan dicari elemen tengahnya. Di sini elemen tengahnya adalah 5. Kemudian 5 dibandingkan dengan 4 lagi, yaitu 5 lebih besar dari 4, maka pembagian arraynya akan ke kiri. Kemudian setelah itu dibagi lagi arraynya menjadi 2, maka ditemukan 4. Kemudian dibandingkan 4 dengan nilai target dan ternyata nilai targetnya adalah 4, maka selesai. Selanjutnya yaitu menghitung kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu pencarian biner rekursif adalah O log n, karena setiap iterasi dari algoritmanya membagi 2. Selanjutnya yaitu kodenya sudah ada terlampir. Kemudian apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi brute force? Bisa. Algoritma ini akan melakukan iterasi pada setiap elemen array dan membandingkan nilai array dengan setiap target. Jika terdapat nilai yang cocok, maka algoritma akan mengembalikan indeks dari nilai tersebut. Kodenya ada di slide selanjutnya. Baik, saya akan membacakan pseudocode dari algoritma pencarian biner. Pada pertama yaitu fungsi binary search. Di dalamnya ada parameter yaitu array, target, low, dan high. Fungsi awalnya apakah low lebih besar dari high, ya artinya kosong, maka akan return min 1. Kemudian fungsi kedua akan menghitung nilai mid
dari low dan high, kemudian menggunakan operasi bagi dua. Selanjutnya, fungsi mengecek array mid sama dengan target. Jika ya, maka return mid. Kemudian, jika array mid lebih besar dari target, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan low yang tetap dan high akan menjadi mid min 1. Kemudian yang artinya array akan dicek di bagian kecil. Selanjutnya, jika array mid lebih kecil dari target, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dan dengan low akan menjadi mid plus 1. Kemudian high tetap yang artinya array akan dicek di bagian yang besar. Fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan mengupdate low dan high hingga target ditemukan. Ini merupakan implementasi kodenya menggunakan Python. Dan ini adalah binary search brute force-nya. Di sini menggunakan binary search brute force yang menerima terdapat dua parameter, yaitu array dan target. Fungsi awal melakukan looping, yaitu for dari indeks ke 0 sampai dengan panjang dari array-nya. Dan di dalam looping, fungsi akan mengembalikan indeks dari target jika nilai array i sama dengan target. Jika tidak menemukan target, fungsi akan kembali dengan nilai kemudian return i. Jika tidak menemukan target, maka fungsi akan melakukan return min 1. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih.